Obat, ngobrol sehat yuk. Halo semuanya, perkenalkan aku Paul. Aku Gladys. Di sini kita ada di sesi obat obrolan sehat. Nah, Gladys, hari ini tuh topik kita adalah hipertensi. Kalau dari kamu sendiri tahu nggak sih hipertensi itu apa? Aku sering dengar sih Kak soal hipertensi, apalagi kayak di kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga sering banget bahas tentang hipertensi, dan biasanya karena darah tinggi ya dan kebanyakan makan garam. Tapi itu biasa kayaknya nyerang orang tua ya Kak. Kalau anak muda kayaknya agak jarang tapi memungkinkan deh. Oke. Mungkin apalagi di generasi sekarang tuh kita makannya banyak ya, jajan-jajan, makanan-makanan yang daging, berlemak, garam gitu. Oke, mungkin Kak supaya kita lebih tahu lebih lanjut nih ya, kita langsung aja kali ya ngobrolin sama Dr. Helmi. Halo dok, saya Dr. Helmi. Kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini topiknya itu hipertensi dong. Kalau dari aku mau tahu dulu nih, hipertensi itu apa sih? Ya, jadi sebenarnya kan hipertensi itu mungkin udah sering ya, bener ya, di keluarga tadi disebutin, udah sering juga dengar gitu. Mungkin teman seusia kamu juga mungkin udah ada ya, seusia kamu juga mungkin udah ada. Ya. Jadi yang dari kata-katanya sendiri kita lihat nih, hipertensi artinya tensinya melebihi gitu ya. Sebenarnya berapa sih tensi yang normal gitu dulu nih. Jadi yang normal itu sebenarnya 130/85, itu per 80 itu masih kategori normal gitu ya. Nah kalau sudah lebih dari situ baru kita curiga nih, ada yang disebut normal tinggi atau hipertensi grade 1 atau hipertensi grade 2 gitu ya. Ada tingkatan gitu. Iya, jadi kita di Indonesia itu menggunakan International Society Hypertension itu punya guideline gitu ya. Kita ikuti itu yang ada di 2020 ya. Kita ikuti itu, jadi seseorang disebut hipertensi kalau tekanan darah sistoliknya itu yang atas 140 dan diastoliknya itu 90, lebih dari itu hipertensi. Itu baru kategori hipertensi. Seperti itu. Oke dok, pertanyaan kedua nih, kan aku sering dengar kalau hipertensi itu lebih seringnya cenderung menyerang atau kena sama orang yang udah berumur. Mungkin nggak sih dok kalau hipertensi itu kena sama anak remaja atau anak seumuran aku gitu? Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kalau kita lihat prevalensi yang paling tinggi memang pada usia lanjut gitu ya, biasanya di atas 50 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata anak muda juga sekarang udah banyak loh yang kena gitu ya. Bahkan ada yang dari kecil tapi itu di luar itu ya, karena dia dari kecil gitu ya. Tapi yang didapatkan dari perjalanan hidupnya gitu ya, dengan gaya hidup yang sekarang tadi, ada makanan-makanan yang udah berlemak segala macam, sedentary lifestyle. Sekarang coba banyak yang dipanggil laptop ya. Jujur saja dong, Kalau anak-anak disuruh olahraga, mendingan main gadget ya, duduk-duduk. Nah itu semua itu mempengaruhi kenapa sekarang cenderung semakin muda, banyak yang kena gitu ya. Dan di penata laksanaannya pun kita dianjurkan oleh dunia kesehatan untuk sejak usia di atas 18 tahun udah harus mulai screening tuh. Jadi wajib tuh harus ditensi dulu kalau ada pasien datang 18 tahun harus di screening. Kenapa gitu ya? Kalau kita lihat data riset kesehatan dasar yang dilakukan di Indonesia secara berkala yang terakhir 2018 ya, ternyata prevalensi di usia 31 sampai 44 tahun itu 31% loh ternyata hipertensi gitu ya. Jadi kita berpikir di atas 50 tahun gitu ya. Terus di atas 45 sampai 54 tahun itu 45%. Memang yang paling banyak tetap di atas 50%. Semakin Betul. Jadi walaupun usia muda tetap harus waspada gitu ya. Oke dok, tadi kan udah di-mention nih sudah ketahui hipertensi itu bisa dari usia produktif hingga remaja. Nah, mumpung ini aku sama Gladys di sini kan masih muda gitu ya. Itu cara mencegahnya gimana sih dok? Cara mencegah selama mengurangi hipertensi? Ya, jadi memang kita tahu ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Mumpung masih muda gitu ya, berlaku buat semua usia sih. Yang masih muda dicegah supaya nanti nggak sampai terkena hipertensi di usia muda. Tapi buat orang yang sudah lanjut usia pun ini tetap preventif, karena ada banyak juga tuh orang yang sudah lansia nggak kena hipertensi juga. Jadi mereka juga harus tetap melakukan preventif. Nah selain gaya hidup ya, ini yang paling penting memang gaya hidup ya. Gitu ya. Jadi gaya hidup yang bagus untuk preventif dan untuk terapi juga berguna. Nah gaya hidup seperti apa nih yang sangat dianjurkan untuk kita bisa mencegah hipertensi? Pertama adalah pastinya pola makan. Tadi kan sangat erat kaitannya sama makanan yang berlemak, gitu ya, makanan yang tidak sehat, kekurangan serat. Nah itu harus diperbaiki nih dari sekarang.
biasakan setiap hari harus ada serat. Itu yang pertama. Kemudian kebiasaan minum nih, misalnya nih anak muda suka alkohol misalnya ya, sih nggak ada ya, alkohol itu harus dikurangi. Kemudian makanan tuh kurangi garam sama gulanya tuh. Kan di piramida makanan juga gula dan garam itu seperlunya aja. Kalau misalnya nggak usah ya nggak usah. Ya, itu dari pola makan, pola minum gitu yang harus dijaga. Nah, selain pola makan, pola minum, hal lain lagi adalah exercise, gitu ya. Tadi kita lebih banyak sedentary lifestyle nih, anak muda, orang tua semua sama anak-anak juga, gitu ya. Kebanyakan di depan laptop, gadget gitu ya. Nah, sekarang dibiasakan tuh harus berolahraga setiap hari. Minimum berapa? Ketahuan nih nggak olahraga ini dok. Punya berapa nih dok? Iya, jadi sebaiknya 30 menit per hari. Gitu ya, per hari kalau bisa. Tapi kadang-kadang kan anak sekarang sibuk gitu, dari bagian pesawat sibuk gitu ya. Gak apa-apa, per 2 hari boleh. Tapi dinaikkan jumlah waktunya ditingkatkan. Misalnya jadi 45 menit atau 1 jam. Atau nggak sempat juga, ya udah per minggu deh. Tapi harus lebih lama lagi, 1 jam atau lebih gitu ya. Itu lebih Weekend gitu ya dok? weekend gitu ya, Sabtu Minggu bisa kan ya. Itu sangat penting untuk membakar kalori gitu, yang lemak yang 1 minggu gitu ya dibakar dengan exercise dan melancarkan aliran darah. Itu sangat penting untuk mencegah hipertensi. Dan yang terakhir yang sangat-sangat penting adalah dengan stres. Ya, Itu kayaknya paling rawan kan sekarang tuh stres ya. banyak sekali dengan pola makan yang baik gitu ya, di exercise, tapi kalau udah stres tensinya naik. Nah, itu harus bisa mereduksi stres itu. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi. Oke, sekarang Paul dan ladies, tadi kan udah dengerin nih tentang hipertensi. Dokter mau tanya nih, siapa dulu ya? Paul dulu ya. Oke, Paul. Sebenarnya untuk mencegah hipertensi seperti tadi udah disebutin, kita harus melakukan exercise berapa lama sih? Pilihannya ada 2 nih. Yang pertama, paling sedikit 30 menit per hari, atau sekali seminggu aja, tapi 15 menit. Oke. Untuk mencegah hipertensi itu sesuai yang dokter Hana mention itu lebih baik dan dianjurkan adalah minimal 30 menit setiap hari exercise atau olahraga. Oh, berarti menyimak Dong dok, wajib. Oke, yang kedua nih, ladies ya. Udah selesai ya? Coba kita persulit, saya mikir dulu. Oke, sekarang ladies, kira-kira jenis makanan seperti apa sih yang jadi pemicu terjadinya hipertensi? Pilihannya ada 2 nih, terlalu banyak makan serat atau terlalu banyak makan mineral. Sempat kita bahas di awal, dan juga jadi sempat di-mention juga sama Dr. Helmi kalau penyebab hipertensi itu kebanyakan makan garam. Berarti menyimak. Yeah. Thank you ladies. Thank you, dok. Tepuk tangan buat kalian berdua. Oke, thank you banget ya Dr. Helmin. Tadi udah menjawab banyak pertanyaan dari aku sama Gladys. Thank you ya dok, sangat insightful untuk sesi hari ini. Sampai tidak. Oke teman-teman, tadi setelah kita tanya jawab nih sama Dr. Helmin, ada beberapa notes ya terkait hipertensi. Yang pertama itu, kita nih generasi-generasi muda itu harus mulai menjaga konsumsi atau pola makan kita. Terus yang kedua juga Kak, kalau hipertensi itu ternyata nggak cuma nyerang orang-orang dewasa ya, tapi anak remaja kayak seusia kita itu juga bisa kena hipertensi. Punya resiko juga gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ini yang paling harus di-notes nih sama teman-teman, yaitu mulai olahraga teratur tiap hari minimal 30 menit. Oke, gitu aja sesi obrolan hari ini. Thank you, dadah! Semakin paham.